Kasus dugaan penipuan berkedok edukasi kripto yang menyeret nama influencer Timothy Ronald dan rekannya Kalima Sada rupanya belum berakhir. Lebih dari 30.000 korban kripto Timothy Ronald pun terus berusaha agar uang mereka berbentuk kripto yang diduga dikelola Timothy Ronald dan Kalima Sada bisa kembali seutuhnya. Karena proses hukum yang lambat dan tanpa kejelasan, puluhan yang mewakili 30 ribuan korban kripto Timothy Ronald dan Kalima Sada turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Kamis 5 Maret 2026. Jajang selaku kuasa hukum korban kripto Timothy Ronald dan Kalima Sada menyampaikan lebih dari 30 orang mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Tidak hanya berteriak dan membuat aduan, Jajang menyatakan pihaknya memohon kepada Komisi 3 DPR RI ikut melakukan pengawasan atas kasus ini. Jajang juga mengeluhkan lambatnya kinerja kepolisian. Padahal proses hukum sudah berjalan selama 3 bulan. Namun belum ada titik terang yang berarti bagi para korban. Hari ini kami melakukan aksi yang ketiga kali, agenda ketiga di DPR RI. Tujuan kami jelas, meminta perlindungan hukum, meminta pengawasan dari Komisi 3 terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya, agar proses hukum dapat berjalan dengan tegas, berkeadilan buat para korban yang sampai saat ini belum diproses oleh Polda Metro Jaya. Dan belum ada progres yang sangat signifikan. Artinya kami menduga bahwa ini sangat lambat prosesnya. Oleh sebab itu kami datang ke Komisi 3, kami mengadu, kami minta perlindungan hukum agar proses hukum ini dapat dilaksanakan dengan secepat-cepatnya dan tegas terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Seberapa lama bang ini prosesnya berjalan? Prosesnya sudah 3 bulan ke hari ini, belum pernah ada progres yang signifikan. Langkah-langkah ketika dianggap lambat itu, langkah-langkah yang sudah diambil dan akan diambil apa coba? Kami sudah melaksanakan ini ketiga kali aksi massa sebagai bentuk bahwa kami kekecewaan kami, bentuk bahwa kami minta negara memberikan keadilan kepada para korban. Total ada berapa korban bang dan kerugiannya berapa bang? Korban yang saat ini sudah bergabung dengan grup para korban sebelumnya hampir 30 ribuan orang lebih. Tapi yang hari ini hanya perwakilan saja dari DKI Jakarta. Total kerugian ada berapa bang? Mungkin kerugian pertama sebagaimana kita ketahui 200 miliar lebih, dan sekarang sudah berkembang sampai mencapai 500-600 miliar. Nah mungkin ini kasusnya dugaan penipuan ya bang? Atau seperti apa bang? Kalau terkait kasusnya kan banyak nih ya yang kami laporkan. Satu, penipuan. Yang kedua, terkait dengan transfer dana ilegal. Yang ketiga, TPPU. Yang keempat, terkait dengan izin akademi kripto yang kami duga tidak memiliki legalitas untuk beroperasi di Republik ini. Terlapornya Timothy Ronald dan Kalima Sada bang? Betul, yang kami laporkan saudara TR dan K. Dan menurut pengakuan korban ke abang gitu, dia sistemnya seperti apa sih bang? Ke korban-korban ini? Akademi kripto atau seperti apa bang? Modusnya? Sebagaimana kita ketahui dan kami sudah jelaskan beberapa kali ya, beberapa waktu bulan lalu, modusnya adalah mendirikan kelas edukasi. Kali baru kita ketahui bahwa di dalam kelas tersebut tidak berisikan edukasi, tetapi arah-arahan atau paksa-paksaan untuk orang melakukan transaksi keuangan yang secara ilegal. Ke depan mau kemana lagi bang? Mengadu kemana lagi atau pada langkah apa lagi? Besok agenda kami di Barreskrim Mabes Polri, dan selanjutnya kami berencana untuk mengadakan RDP di DPR RI. Oleh sebab itu, pertama, saya sangat bangga dan saya salut salah satu anggota DPR RI Komisi 3 yang saat ini yang kami sering melihat bahwa Bapak Habib Rohman. Saya berharap beliau mendengar aspirasi para korban hari ini. Kedua, Bapak Soni Santandra dan Bapak Sumidasko, yang kita melihat bahwa ketika ada aspirasi masyarakat, mereka selalu siap untuk menerima dan mendengarkan, bahkan turut mengawasi proses hukum yang sedang berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.